Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kosoro SPD, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Tampin, Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 3.1 mengenai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, pengambilan sebuah keputusan seringkali sesuai dengan Pratap Triloka pada refleksi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan mengenai Pratap Triloka. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang mempunyai arti di depan menjadi contoh atau teladan bagi murid-murid. Ing Marjo Mangunkarso, yang berarti di tengah memberikan semangat atau dorongan bagi para murid. Dan Tuturi Handayani, yang ketiga ini merupakan memberikan dorongan dari belakang, memberikan semangat dari belakang pada murid-murid untuk mencapai tujuan belajar. 3 bentuk Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara ini sangat berpengaruh pada proses pengambilan sebuah keputusan seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus berani dan mampu memberikan teladan kepada yang dipimpinnya. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ini harus mampu memberikan teladan dan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Seorang pemimpin atau kepala sekolah di sekolah harus bisa memberikan teladan kepada para guru selaku rekan-rekan yang dipimpin di lingkungan tersebut. Nah, hal ini sangat sejalan dan senada dengan Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara tadi. Saat di tengah, kita memberikan dorongan semangat. Artinya kita menjalankan keputusan dengan penuh semangat sebagai bentuk dari seorang pemimpin yang berkebijaksanaan. Arif bijaksana dalam menentukan sikap, arif bijaksana dalam menentukan keputusan, ini sangat diperlukan dan sesuai dengan Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara tadi. Atau yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani, yang memberikan dorongan dari belakang. Saat rekan-rekan guru melakukan suatu program tersendiri atau murid-murid kita di kelas melakukan kegiatan yang meningkatkan pembelajaran, maka kita selaku pemimpin belajar di kelas harus mendukung, memberikan dorongan untuk ketercapaian pembelajaran tersebut. Yang berikutnya, pada proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, ini seringkali juga dipengaruhi atau didorong dengan metode coaching, ya, atau nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nilai-nilai dalam diri kita, baik itu nilai kesetiaan, nilai kejujuran, apalagi nilai sebuah keimanan. Ini tentunya sangat berpengaruh pada bagaimana kita menentukan atau mengambil sebuah keputusan sebelum kita melanjut pada metode coaching. Karena nilai-nilai dalam diri seorang guru penggerak ataupun seorang guru yang bertugas pada sebuah sekolah, ini sangat berpengaruh pada bagaimana dia menentukan sikap nanti dalam mengambil sebuah keputusan di kelas maupun di lingkungan sekolahnya. Nilai-nilai diri ini, baik itu nilai kesetiaan, nilai keimanan ataupun nilai sesuatu yang mempunyai kekuatan luar biasa dalam diri, ini sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai nilai keimanan yang bagus, nilai keimanan yang kuat, maka dia akan menggunakan insting keimanannya ini, nilai keimanan dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang diambil pasti akan didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, didasarkan pada nilai-nilai di mana dia menentukan sebuah nilai ilahiyah. Nah, inilah nilai-nilai keimanan dari seorang guru. Atau seorang guru yang mempunyai nilai kesetiaan, nilai kedisiplinan. Ini juga menjadi dasar nantinya guru tersebut melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Nah, hal ini sangat senada tadi dengan Pratap Triloka tadi. Karena guru atau pemimpin pembelajaran ini harus mampu dan mau untuk memberikan teladan, memberikan contoh kepada siswanya saat melakukan pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, nilai-nilai dalam diri seorang guru, nilai-nilai dalam diri seorang pemimpin ini sangat berpengaruh besar pada bagaimana dia menentukan sikap dalam pengambilan sebuah keputusan permasalahan. Apalagi permasalahan dilema etika atau membutuhkan moral. Karena nilai dalam diri ini pengaruh sangat kuat sekali, sangat besar sekali dalam proses pengambilan keputusan tadi. Yang ketiga, selain nilai-nilai dalam diri seorang guru tadi, maka saat kita menemui suatu permasalahan yang terkadang tidak kunjung selesai, ya, permasalahan ini terkadang saat kita sudah mengambil satu keputusan, maka kita masih bingung apakah keputusan ini tepat, apakah kita harus melakukan hal lain untuk mendukung keputusan yang kita ambil, apakah kita harus melakukan pertimbangan-pertimbangan lain dari hal-hal yang sudah kita putuskan tadi. Maka seorang guru dapat melakukan atau menggunakan metode coaching terbimbing, yang mana di situ antara coaching dengan coach dengan coachingnya ini akan terjadi pembicaraan, terjadi kolaborasi untuk menentukan satu keputusan bersama. Yang mana keputusan bersama ini nanti akan digunakan
untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan yang ada pada Triloka dari Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, proses coaching, metode coaching ini seringkali kita gunakan saat kita mengambil sebuah keputusan, apalagi yang berhubungan dengan dilema etika. Karena pada metode coaching ini pada dasarnya kita itu mencari solusi dari sebuah permasalahan itu pada dimana seorang coach ini menggali informasi. Seorang coach ini akan mencari bagaimana solusi dari sebuah permasalahan itu dihasilkan dari coachingnya. Karena sebenarnya seorang coach ini sudah mempunyai penyelesaian permasalahannya. Seorang coach ini merupakan mempunyai sumber daya dalam dirinya, hanya kita perlu menggali lagi, kita perlu mengarahkan lagi, sehingga akan muncul bagaimana sebenarnya solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach tadi. Metode coaching ini sangat relevansi sekali dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Karena pada metode coaching yang dilakukan adalah bukan menjustifikasi, tetapi kolaborasi bersama bagaimana menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Kolaborasi bersama bagaimana kita mencari keputusan yang terbaik, mencari apa yang harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, kolaborasi inilah yang mempunyai nilai positif dalam sebuah pengambilan keputusan. Sehingga saat sudah ditemukan solusinya, maka diputuskan bagaimana untuk menjalankan solusi tersebut. Yang berikutnya, selain metode coaching, maka di dalam diri seorang guru, bagaimana kekuatan emosional, bagaimana kekuatan, kemampuan, kompetensi sosial emosional yang ada dalam guru ini mempengaruhi saat dia melakukan proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang arif bijaksana, dia tentu akan mempertimbangkan proses sosial emosional. Dia tentu akan mempertimbangkan bagaimana sosial emosional saat dia melakukan suatu pengambilan keputusan, apalagi berhubungan dengan dilema etika. Permasalahan-permasalahan dilema etika ini sangat perlu dipertimbangkan. Proses sosial emosional dari seorang guru atau sosial emosional dari seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika maupun bujukan moral, terutama dilema etika. Karena pada proses pengambilan keputusan dilema etika yang berbasis pada nilai kebajikan, ini seorang pemimpin, kepala sekolah maupun guru ini harus mempunyai dasar-dasar yang kuat, mempunyai emosional, mempunyai kompetensi sosial emosional yang baik, sehingga bisa digunakan untuk nanti mengarahkan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Pembahasan mengenai studi kasus yang ada pada LMS maupun bahan diskusi dan sebagainya, ini sangat berpengaruh pada nilai-nilai yang terdapat pada seorang guru penggerak. Ya, seorang guru dengan studi kasus yang ada tadi ini menjadi satu pembelajaran. Nilai-nilai guru penggerak maupun visi pada guru penggerak ini menjadi lebih bermakna lagi. Dengan mempelajari studi kasus yang ada, makanya menjadi satu gambaran saat orang guru nantinya terjun langsung ke dunia nyata, terjun langsung bagaimana menghadapi kasus-kasus yang terjadi. Studi kasus yang dibahas pada LMS, atau studi kasus yang dibahas pada diskusi bersama rekan-rekan guru penggerak yang lain, ini menjadi satu bahan dasar, menjadi satu bahan pertimbangan. Oh, ternyata seperti itu kita saat menghadapi studi kasus yang ada. Dan kasus-kasus ini tentu berat kasus di dunia nyata. Apalagi seorang guru penggerak nantinya, saat dia sudah menjadi seorang pemimpin pembelajaran, dia menjadi seorang kepala sekolah, dia menjadi pemimpin pembelajaran kelas, tentu studi kasus ini menjadi bahan referensi saat menghadapi permasalahan yang sebenarnya. Nah, dengan hal ini, maka pembahasan studi kasus sangat berguna sekali sebenarnya untuk peningkatan kompetensi, untuk peningkatan kemampuan seorang guru dalam menyikapi atau melaksanakan bagaimana nanti mengambil sebuah keputusan saat menemui kasus-kasus dilema etika maupun kasus moral. Hal ini juga selaras dan senada yang berikutnya, yaitu bagaimana seorang guru ini menghadapi tantangan-tantangan yang ada, ataupun bagaimana seorang guru mengambil sebuah keputusan yang tepat. Karena keputusan yang tepat, keputusan yang diambil berdasarkan nilai kebajikan yang tepat, ini tentu akan sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan. Keputusan yang tepat dikeputusan dengan arti bijaksana, pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan tadi ini akan menunjukkan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, kondusif, aman dan nyaman untuk proses pembelajaran. Keputusan-keputusan yang kondusif ini, keputusan yang baik ini dengan arti bijaksana tentunya bisa dilakukan oleh seorang guru jika dia berbasis nilai-nilai kebajikan serta sudah terbiasa dan terlatih melakukan studi kasus
tadi, apalagi didasari dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam dirinya, baik tadi nilai keimanan, nilai kesetiaan, maupun kedisiplinan yang ada. Luar biasa sekali. Seorang guru penggerak yang punya nilai diri dalam dirinya, mempunyai nilai kekuatan dalam dirinya, akan lebih mudah untuk mengambil satu keputusan, akan lebih mudah untuk mengarahkan satu keputusan yang tepat, sehingga akan berpengaruh pada nilai-nilai kebajikan dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Di lingkungan saya, di tempat saya bertugas di SMA Negeri 1 Katulampa, Kabupaten Lampung, Kalimantan Selatan, tantangan yang ada ini sebenarnya adalah tidak begitu berat, tapi memang terasa karena tantangan-tantangan di lingkungan saya, tempat saya mengajar, ini berhubungan dengan tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat di lingkungan Kalimantan Selatan yang cukup agamis, tetapi juga cukup keras temperamennya. Nah, tantangan-tantangan ini tentu menjadi satu pembelajaran buat saya dalam mengambil satu keputusan. Di lingkungan saya, saat terjadi dilema etika, bagaimana kita menyelesaikan masalah seorang siswa yang sudah bermasalah sangat parah sekali, apakah harus diberhentikan atau terus berjalan sampai lulus, itu satu dilematis. Karena kalau diberhentikan dia tidak melanjutkan sekolah, tapi kalau diteruskan maka ini dilema bagi yang lain. Karena masih seperti kita selesaikan. Tantangan-tantangan seperti ini seringkali belum lagi kemana yang orang siswa. Saat kita menghadapi seorang siswa yang bermasalah, kalau dibela oleh orang tuanya mati-matian, ini juga tantangan luar biasa dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi bagaimanapun kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu untuk mengambil tantangan-tantangan, harus mampu mengambil satu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Artinya keputusan yang diambil ini selalu berbasis pada bagaimana supaya murid ini keberlangsungannya terjadi. Hal-hal macam ini tentu kita membutuhkan dalam mengambil sebuah keputusan agar nantinya dalam setiap keputusan yang kita ambil ini selalu menghasilkan nilai-nilai positif. Keputusan yang tepat tadi menghasilkan lingkungan yang positif, menuju aman dan nyaman dari proses pembelajaran. Tantangan memang ada, tetapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus maju untuk melanjutkan pembelajaran, terus memajukan pembelajaran. Jika tantangan-tantangan tadi dijadikan sebagai semangat, kami berkekuatan untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Berhubungan dengan pembelajaran, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru pembelajaran harus mampu memutuskan bagaimana memiliki belajar murid dan memerdekakan murid dalam belajar. Pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan ini sangat berkaitan sekali dengan hal ini. Bagaimana seorang guru ini harus mampu memutuskan suatu pembelajaran yang memerdekakan murid. Memerdekakan di sini artinya bukan merdeka semuanya sendiri, tapi merdeka yang bisa menentukan bagaimana dia ingin belajar. Kalau dia memang kemampuannya untuk visual, kalau dia kemampuannya adalah pengetahuan terkait, kalau kemampuannya audio visual, maka audio visual. Itu yang namanya merdeka. Dan kita sebagai guru pembelajaran ini harus mau dan mampu belajar murid yang berbeda. Berhubungan dengan itu, saya tahu dengan paradigma yang ada. Paradigma di lingkungan saya berkata murid ini berprogres. Ya, kadang ada murid yang cukup bandel tetapi dia pandai. Kadang juga ada murid biasa-biasa saja tetapi kurang pandai. Tapi ini adalah hal-hal yang berprogres yang berbeda. Nah, untuk memenuhi tujuan belajar murid tadi dengan lingkungan seperti ini, maka kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bagaimana murid kebutuhannya, seperti itu kita sesuaikan belajarnya. Bagaimana yang diinginkan murid, seperti itu kita sesuaikan kebutuhan belajar. Hal-hal macam ini harus kita lakukan sesuai dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan tadi. Jadi pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan ini sangat berpengaruh pada berbagai hal saat kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid demi kemajuan dan kualitas pembelajaran yang lebih bermanfaat dan lebih bermanfaat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru penggerak maupun rekan-rekan guru di sekolah, hendaknya mampu mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yang mana keputusan ini nantinya akan berpengaruh besar terhadap kehidupan masa depan murid-murid dan keberlangsungan murid-murid di masa yang akan datang. Bagaimana seorang guru dapat mengambil keputusan seperti ini? Tentunya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan yang mempengaruhi kehidupan murid-muridnya, ini merupakan keputusan yang diambil secara arif bijaksana dan didasarkan pada kebutuhan belajar murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya guru harus mampu mengambil keputusan dan mengarahkan murid-murid untuk mencapai kehidupan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mempengaruhi seorang murid untuk mengambil suatu keputusan yang berpihak pada murid, nantinya akan menjadikan seorang murid ini pribadi yang tangguh, yang dia mampu memutuskan suatu permasalahan dirinya, dia mampu menggali potensi yang ada pada dirinya, dia mampu bertindak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kompetensinya. Ini merupakan keputusan yang diambil secara bijaksana dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, hal ini selaras dengan bagaimana semua materi itu pada akhirnya kita bisa menemukan bahwa antara satu modul dengan yang lainnya saling keterkaitan. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan ini sangat berkaitan sekali dengan modul-modul yang lainnya, terutama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya, atau visi dan misi guru penggerak dengan nilai-nilai guru penggeraknya, atau yang berhubungan dengan metode coaching pada saat melakukan atau menghadapi suatu permasalahan. Nah, hal ini saling keterkaitan. Pada akhir kesimpulannya, kita mengambil satu kesimpulan bahwa pratap triloka filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat selaras sekali dengan semua materi yang ada. Begitu juga pengambilan keputusan yang berdasarkan atau berbasis nilai kebajikan ini sangat berkaitan dengan seluruh materi atau modul-modul yang ada pada LMS. Nah, hal ini kita bisa lihat bahwasanya setiap materi saling keterkaitan. Karena pada dasarnya pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan ini adalah pengambilan keputusan yang didasarkan kepada nilai-nilai diri seseorang, nilai-nilai yang terdapat pada lingkungan masyarakat, sehingga setiap pengambilan keputusan ini akan berbasis atau berpihak pada murid, akan mengakibatkan atau bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran pada diri murid. Begitu juga keputusan yang diambil tadi, bagaimana keputusan ini bisa mempengaruhi kehidupan murid di masa yang akan datang, bagaimana keputusan ini bisa meningkatkan pembelajaran pada murid. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sekali. Nah, setiap materi, setiap modul yang ada pada LMS ini saling keterkaitan dan saling mendukung, apalagi pada pengambilan keputusan berdasarkan basis kebajikan ini. Nilai kebajikan yang ada ini diinternalisasikan ke dalam setiap pembelajaran, diintegrasikan ke dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga sangat selaras dan senada dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara maupun modul-modul yang lain yang berhubungan dengan pengambilan keputusan tersebut. Nah, hal seperti ini seharusnya selalu dilakukan oleh seorang guru. Seorang guru selain dia bisa mengajar, selain dia bisa mendidik, dia juga harus bisa mengambil satu keputusan yang mengarahkan murid-muridnya mencapai kompetensi yang setinggi-tingginya. Nah, dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan terdapat beberapa kasus. Yang pertama ada yang dinamakan dilema etika, juga kebutuhan moral. Dua hal ini adalah dua hal yang hampir mirip tapi berbeda. Pada dilema etika ini merupakan kasus yang dikatakan benar lawan benar. Ada suatu situasi di mana seseorang mendapat situasi yang tampak keduanya benar tetapi saling bertentangan. Itulah dilema etika. Artinya pada satu sisi itu adalah benar dan sisi yang lain juga benar. Dalam mengambil keputusan seperti ini, dilema etika. Dan yang kedua adalah bujukan moral. Pada kasus bujukan moral, ini jelas benar lawan salah. Artinya, pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini jelas bahwa di situ adalah situasi benar lawan situasi salah. Nah, dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, ini terdapat 3 prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Yaitu prinsip dasar itu prinsip dasar berpikir berbasis hasil akhir, end based thinking, atau berpikir berbasis peraturan, rule based thinking, atau yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli, ya, care based thinking. Nah, dari 3 prinsip ini sebenarnya yang dikatakan sebagai aturan emas atau rule gold itu adalah care based thinking. Tetapi sebenarnya yang tidak terduga adalah rule based thinking atau core based thinking yang dikatakan sebagai aturan emas ini ternyata dikatakan sebagai aturan terlemah karena selalu mempertimbangkan perasaan, selalu memperhatikan bagaimana kita mengambil suatu keputusan terhadap perasaan orang lain. Tetapi ini yang sering kita lakukan di lingkungan kita bekerja. Yang kedua, selain 3 prinsip dasar tadi, terdapat 4 paradigma pada pengambilan keputusan dilema etika. Ya, 4 paradigma ini sering sekali kita lakukan dan selalu kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, paradigma yang pertama adalah paradigma pengambilan keputusan itu
antara memperhatikan kesetiaan dengan peraturan yang ada. Yang kedua, antara individu dengan masyarakat atau individual versus community. Itu yang pertama tadi adalah rule versus dengan kesetiaan, justice. Yang ketiga adalah di situ rasa kasihan, ya, lawan dengan keadilan, ya. Justice versus mercy, begitu ya. Yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short time versus long time. Ada 4 paradigma ini dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. 4 paradigma ini perlu kita perhatikan karena masing-masing paradigma mempunyai kelebihannya. Akan tetapi paradigma ini merupakan dasar dalam mengambil suatu keputusan berbasis nilai kebajikan. Dan selain 3 prinsip dan 4 paradigma tadi, kita mempunyai 9 prinsip dasar, 9 langkah dalam melakukan pengambilan keputusan maupun menguji langkah-langkah keputusan yang sudah kita ambil, ya. Ada pun 9 langkah tersebut. Yang pertama adalah mengenali permasalahan, apakah dia benar lawan benar atau benar lawan salah. Yang kedua, langkah yang kedua atau prinsip yang kedua itu kita adalah mencari tahu atau menemukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, selain menemukan siapa yang terlibat, adalah mencari fakta atau mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan situasi yang sedang dihadapi. Yang keempat, itu adalah mengujinya, melakukan pengujian benar atau salah. Nah, dalam pengujian benar atau salah ini terdapat beberapa langkah uji yang perlu diperhatikan. Yang pertama, uji legal berhubungan dengan aturan hukumnya. Yang kedua, di situ ada uji intuisi, ya. Ada uji publikasi, ada uji panutan atau idola, ya. Nah, jadi setiap uji-uji ini harus dilalui. Mulai uji legal, ya. Kemudian ada lagi di situ dari uji intuisi, ada lagi uji publikasi, ada uji panutan atau idola, dan uji yang lain yang berhubungan dengan kita menentukan apakah ini merupakan paradigma benar atau salah. Itu yang keempat. Setelah 4 langkah ini dilakukan dengan baik, maka masuklah kita ke yang kelima, yaitu menguji benar lawan benar, atau yang lebih kepada dilema etika tadi, benar lawan benar. Pengujian yang kelima. Pengujian yang keenam harus melakukan pada proses resolusi. Proses resolusi dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Setelah proses resolusi dilakukan, maka yang berikutnya dilakukan lagi adalah uji opsi trilema, ya, investigasi opsi trilema. Ini juga perlu dilakukan dalam proses pengujian dan pengambilan sebuah keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Setelah 7 langkah ini semuanya dilakukan dengan baik dan memenuhi syarat sebuah pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan, maka masuklah kita langkah yang ke-8, yaitu membuat sebuah keputusan yang berbasis pada nilai kebajikan. Keputusan yang sudah diambil pada langkah ke-8 ini harus kembali dilihat pada langkah ke-9. Makanya langkah ke-9 pada prinsipnya itu adalah melihat kembali melihat kembali keputusan yang sudah kita ambil, kemudian merefleksikan apakah keputusan ini sudah sesuai, apakah keputusan ini sudah merupakan keputusan yang terbaik, apakah sudah menggunakan prinsip-prinsip yang ada atau belum. Merefleksikan ini apakah keputusan ini memang sudah keputusan yang benar dan terbaik. Nah, ini perlu kita lakukan 9 langkah ini. Jadi dalam sebuah pengambilan keputusan, baik itu dilema etika atau pembujukan moral, lebih pada dilema etika. Karena dilema etika ini justru situasi yang membuat kita membingungkan antara benar dengan benar, tapi terjadi pertentangan. Kalau bujukan moral jelas satunya benar, satunya salah, sehingga akan lebih mudah untuk menentukan, oh ini garis lurusnya. Tetapi dilema etika, ketika benar lawan benar tapi bertentangan, ini kita perlu prinsip-prinsip tadi. Ada 3 prinsip dasar pengambilannya, ada 4 prinsip pemikirannya, dan ada 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Hal ini senada dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada Pratap Triloka. Di sana dikatakan bahwa seorang guru dia mampu memberikan contoh kepada muridnya, dia mampu untuk memberikan dorongan semangat kepada muridnya, dia mampu memberikan semangat saat murid-muridnya patah semangat. Nah, ini sangat kaitannya erat dengan pengambilan keputusan tadi, bahwa seorang guru selaku pemimpin pembelajaran ini harus mampu menerapkan 3 prinsip dasar, 4 prinsip paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan tadi, baik di kelas atau sebagai kepala sekolah,
di sekolah untuk memutuskan suatu permasalahan yang secara adil dan bijaksana. Dengan penerapan dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan tadi, selama saya menjadi seorang guru, sepengalaman saya mengajar dan menjadi seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan, ini saya seringkali menggunakan paradigma ini sebenarnya. Ya, sering saya menemui masalah dilema etika saat saya harus menghadapi seorang siswa yang bermasalah pada kasus benar lawan benar. Tetapi pada saat melaksanakan pengambilan keputusan itu, saya belum tahu kalau namanya adalah paradigma dilema etika. Tetapi pada studi kasus nyata di lapangan, ini seringkali kita temui. Dalam proses pelaksanaannya, tentu saya akan melakukan pengambilan keputusan dengan pertimbangan paradigma keadilan versus rasa kasihan. Karena di situ kita mempertimbangkan pada saat kita memutuskan sesuatu akan merugikan pada pihak yang lain. Maka kita ambil, kalau bahasa sekarang, win-win solution atau solusi yang sama-sama menang, sama-sama benar. Itu yang sering kali saya lakukan untuk paradigma pengambilan keputusan yang mirip dengan kasus dilema etika pada modul 3.1 ini. Nah, dalam mempelajari modul ini, kaitannya dengan saya, ini modul sangat berguna buat saya. Artinya modul ini sangat berpengaruh besar pada pemahaman saya untuk mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Modul ini sangat memberikan inspirasi, memberikan pemahaman pada saya, oh ternyata pada kasus-kasus tertentu ada teknik atau cara pengambilan keputusan, yang mana ini bisa saya praktekkan nanti di dalam dunia pekerjaan saya. Ini sangat berguna sekali. Dan buat saya sangat tertarik mempelajari modul ini dan sangat dipelajari, baik bagi saya secara individu maupun sebagai seorang guru. Karena paradigma yang ada di dalam modul ini sangat berguna sekali nantinya saat saya terjun langsung ke lapangan menghadapi masalah, atau saat saya menjadi seorang pemimpin di sekolah, menjadi seorang kepala sekolah. Ini sangat berguna sekali. Semua pembelajaran dalam modul ini sangat menarik untuk dipelajari dan dikupas setelah nantinya bisa diamalkan atau dilakukan pada dunia nyata, di dunia kerja. Keseluruhan masalah atau keseluruhan materi pada modul ini sangat berguna pada saat nanti kita terjun ke lapangan sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau sebagai seorang pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Dalam modul 3.1 tentang pemimpin dalam pengelolaan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, didasarkan pada beberapa paradigma yang seringkali sebenarnya saat ini sudah dilakukan, tetapi namanya saja yang belum tahu bahwa itu adalah paradigma benar lawan salah atau benar lawan benar. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk modul ini, dan saya berharap di dalam modul ini mendapatkan berbagai macam hal ilmu baru, berbagai macam hal pengetahuan baru yang saya belum tahu dan nantinya bisa saya gunakan untuk melaksanakan tugas keseharian saya sebagai seorang guru, lebih-lebih nanti sebagai seorang pemimpin pelajaran atau sebagai seorang pemimpin dalam sebuah lembaga yang bernama sekolah. Akan tetapi kita kembali lagi, semua permasalahan, semua solusi itu tentu adalah milik yang maha mempunyai permasalahan atau maha mempunyai solusi. Kita manusia hanya berusaha merencanakan, berusaha untuk memberikan solusi, berusaha untuk bagaimana yang terbaik mengatur atau memberikan solusi pada sebuah permasalahan. Tetapi ketentuan yang maha kuasa lah yang menentukan bagaimana keberhasilan dari sebuah keputusan. Keputusan yang kita ambil adalah terbaik menurut kita, tetapi yang terbaik bisa dilakukan adalah menurut Tuhan yang maha kuasa. Demikian koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semuanya, terutama untuk rekan-rekan guru penggerak dan rekan-rekan guru pada umumnya di seluruh Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.